Tutup matamu sejenak, tarik napas perlahan, dan biarkan hatimu mendengar, bukan hanya telingamu. Di balik wajahmu, tersimpan cerita yang tak pernah benar-benar terucap. Ada luka yang kau rawat dalam diam. Ada keberanian yang kau simpan rapi, agar dunia tak melihat lelahmu. Tapi malam tahu segalanya. Cerminmu tahu lebih banyak dari siapapun. Dan kamu sendiri mungkin telah terlalu lama lupa siapa kamu sebenarnya. Video ini bukan untuk menilai, bukan untuk memberi jawaban, tapi untuk menemanimu kembali pulang. Pulang kepada dirimu yang paling jujur, karena di balik wajahmu yang kau tunjukkan ke dunia, ada sebuah rahasia yang menunggu untuk dikenali. Dan saat kamu mulai mendengarkan dengan hati, dunia pun akhirnya mulai tahu siapa kamu. Tetaplah di sini. Dengarkan setiap bab dengan hatimu, karena setiap kalimat yang akan kau dengar adalah tentangmu, dan ini adalah waktumu. Bab 1. Wajah, cermin jiwa atau kedok yang rapuh. Pernahkah kau benar-benar memperhatikan wajahmu sendiri, bukan sekadar mematut di depan cermin, tapi menyelam lebih dalam? Seakan ingin berbicara dengannya, wajah itu yang selama ini menatapmu diam-diam dari balik pantulan kaca, menyimpan lebih dari sekadar bentuk. Di sanalah hidupmu terpahat, perlahan sunyi seperti guratan waktu yang tak bisa kau hapus. Ada garis-garis halus yang tercipta bukan karena usia, tapi karena keputusan. Ada sorotan mata yang tak lagi secerah dulu, karena terlalu lama menahan beban yang tak pernah kau bagi. Wajahmu dengan segala detailnya, bukan sekadar kulit dan tulang. Ia adalah peta, dan setiap guratannya adalah jejak dari siapa dirimu dan apa yang kau sembunyikan. Kita hidup dalam budaya yang mengagungkan tampilan luar. Dunia membiasakan kita untuk menyembunyikan kelemahan di balik senyum, menyamarkan luka dengan riasan, dan menukar ketulusan dengan kesopanan buatan. Tapi wajah tak pernah bisa sepenuhnya dikendalikan, sebab ia terhubung langsung ke dalam, ke tempat yang bahkan kata-kata seringkali tak mampu jangkau. Di sana, di balik kulitmu, ada emosi yang mengendap, menunggu saatnya mengalir lewat sorot mata, raut wajah, atau sekadar getaran halus di ujung bibirmu. Dan meskipun kita berusaha menyembunyikan semuanya, wajah selalu punya cara untuk berkata jujur tanpa izinmu. Apa yang dilihat orang saat mereka menatapmu? Mungkin mereka melihat keceriaan yang tampak meyakinkan, tapi tak sadar bahwa senyum itu hampa. Mungkin mereka mendengar suaramu yang tenang, padahal kau sedang runtuh di dalam. Dunia jarang peduli untuk menggali lebih dalam. Tapi wajahmu tahu, dan kadang tubuhmu pun ikut bersekongkol dengan kelelahan yang tak bisa dijelaskan, atau air mata yang jatuh tanpa sebab. Semua itu bukan kelemahan, itu adalah bukti bahwa kau hidup, bahwa kau merasa, bahwa di balik peran yang kau mainkan, masih ada dirimu, yang sedang menunggu untuk diakui. Namun, tak semua yang ada di wajahmu adalah luka. Di sana juga ada ketabahan, ada cerita tentang bagaimana kau pernah jatuh, dan memilih untuk bangkit meski tak ada yang menyemangati. Ada cahaya kecil yang tersisa, meski redup, yang menjadi saksi bahwa kau tidak menyerah. Bahwa meski hari-harimu berat, kau tetap memilih untuk hadir, untuk tetap ada. Dan keberadaanmu hari ini, dalam bentuk apapun, adalah kemenangan yang tidak selalu harus diumumkan, tapi pantas dihargai. Wajahmu bukanlah kedok yang harus disesali. Ia adalah bagian dari perjalananmu. Ia menua, ia berubah, ia berbicara, dan di sanalah letak keindahannya. Tak perlu menyesali apa yang terlihat. Sebaliknya, dengarkanlah, perhatikan dengan lembut. Karena barangkali satu-satunya hal yang wajahmu inginkan selama ini hanyalah dipahami tanpa ditutupi. Dan ketika itu terjadi, saat kau berdamai dengannya, barulah dunia bisa mulai mengenal siapa kamu yang sesungguhnya. Bab 2. Jejak masa lalu dalam sorot matamu. Ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan sepenuhnya ketika kita menatap mata seseorang. Sebuah kesan yang datang begitu cepat, begitu halus, tapi terasa begitu kuat. Seolah-olah mata itu berbicara, meski tanpa kata, tanpa suara.
Ia seperti sungai yang mengalir dari pegunungan pengalaman, membawa serta serpih-serpih peristiwa yang pernah terjadi dalam diam. Sorot matamu menyimpan lebih banyak daripada yang berani kau ungkapkan. Di sana ada sisa tawa masa kecil yang belum benar-benar kembali. Ada getar kecewa dari cinta pertama yang tak sempat tumbuh. Ada kabut samar dari rasa bersalah yang terlalu dalam untuk dibagikan. Mata kita adalah cermin waktu yang tak bisa dihapus atau dibohongi. Kau mungkin berpikir bahwa dunia telah melupakan apa yang pernah kau lalui. Tapi dirimu tidak, tubuhmu tidak, dan mata mencatat semuanya. Ia merekam rasa takut yang dulu kau rasakan saat harus bertahan sendirian. Ia menyimpan percikan marah yang tak pernah sempat keluar. Ia mengingat pertemuan yang membekas, juga perpisahan yang diam-diam melukai. Bahkan ketika kau mencoba berjalan seolah semuanya baik-baik saja, mata tetap memancarkan sinyal halus yang hanya bisa dibaca oleh mereka yang benar-benar hadir. Kau bisa menipu dunia dengan kata-kata, tapi tidak dengan mata. Ia terlalu jujur untuk bermain peran. Kita hidup di zaman di mana semua orang sibuk melihat layar, tapi lupa menatap satu sama lain. Padahal banyak hal penting hanya bisa ditemukan lewat tatapan. Dalam mata seseorang, kita bisa menemukan permintaan tolong yang tak pernah diucapkan. Dalam sorot yang samar kadang terselip rasa kehilangan yang tidak bisa dijelaskan. Dan dalam kedipan yang terlalu cepat, mungkin ada usaha untuk menyembunyikan air mata yang hampir tumpah. Kita terbiasa menilai orang dari apa yang mereka ucapkan, tapi sering lupa bahwa keheningan mata kadang justru lebih lantang daripada 1000 kalimat. Ada saatnya kau merasa asing dengan orang lain, tapi lebih menakutkan adalah saat kau merasa asing dengan matamu sendiri. Ketika kau melihat pantulan wajahmu dan merasa ada sesuatu yang hilang di sana, entah cahaya, entah semangat, entah harapan, itulah tanda bahwa ada bagian dari dirimu yang terluka dan belum sepenuhnya pulih. Tapi jangan takut, karena pengakuan pertama atas luka adalah langkah awal untuk sembuh. Biarkan matamu berbicara. Dengarkan ia tanpa tergesa. Peluk ia tanpa perlu jawaban. Kadang yang dibutuhkan bukan penyelesaian, tapi pengertian. Ingatlah bahwa dalam sorot mata yang tampak lelah, masih ada nyala kecil yang tak pernah padam. Ia mungkin mengecil karena dunia terlalu bising, tapi ia belum hilang. Dan mungkin hanya dengan satu tatapan yang tulus, satu pertemuan yang hadir sepenuhnya, cahaya itu bisa menyala lagi. Maka, saat kau bertemu seseorang, tataplah mereka bukan dengan keingintahuan, tapi dengan ketulusan. Dan ketika kau menatap dirimu sendiri, jangan hanya mencari kekurangan, tapi temukan keberanian yang masih bertahan di sana. Karena sejauh apapun kau pergi, mata akan selalu menunjukkan arah pulang pada dirimu yang paling jujur. Bab 3, topeng yang kita pakai. Melindungi atau menyesatkan. Setiap dari kita, entah sadar atau tidak, telah belajar memakai topeng sejak usia sangat dini. Bukan karena kita licik, tetapi karena dunia seringkali terlalu keras untuk kejujuran yang polos. Kita belajar bahwa menjadi diri sendiri terkadang berisiko. Maka kita membentuk citra sedikit demi sedikit yang tampak kuat, tenang, ramah, bahkan bahagia. Tapi jauh di dalam, topeng itu tak selalu mencerminkan apa yang kita rasakan. Kadang kita tersenyum karena harus, bukan karena ingin. Kadang kita bicara lembut, padahal hati sedang marah. Dan tanpa sadar topeng itu mulai menyatu, menjadi bagian dari wajah kita. Kita lupa bagaimana rasanya menjadi otentik. Topeng bukan selalu buruk. Dalam banyak kasus ia melindungi kita. Ia memberi kita ruang aman saat dunia terlalu berbahaya untuk keterbukaan. Ia membuat kita bertahan di pertemuan-pertemuan yang penuh tuntutan, di ruang kerja yang dingin, atau bahkan dalam keluarga yang tak bisa memahami kita. Namun, yang menjadi masalah adalah ketika kita tak pernah melepasnya. Ketika kita terus-menerus hidup di balik versi diri yang sudah disesuaikan untuk diterima. Pada akhirnya kita menjadi asing terhadap emosi sendiri. Kita kehilangan kontak dengan rasa sakit yang perlu diakui dan kebahagiaan yang pantas dinikmati tanpa rasa bersalah. Ada momen-momen sepi di malam yang sunyi ketika topeng itu mulai terasa berat.
Saat tak ada lagi yang harus kita jaga, tak ada lagi peran yang harus kita mainkan. Itulah saat kita mulai menyadari betapa lamanya kita tak menjadi diri sendiri. Dan saat itu kejujuran yang muncul bukanlah sesuatu yang dramatis. Ia datang perlahan, lewat perasaan kosong, lewat bisikan lembut di dalam dada yang berkata, "Aku lelah." Lelah untuk selalu tampak baik, lelah untuk selalu kuat, lelah menjadi figur ideal yang dipahat dari harapan orang lain, tapi mengabaikan siapa sebenarnya kita. Dalam proses mengenal diri, satu hal penting yang perlu kita pahami adalah ini. Tidak semua topeng harus dihancurkan. Beberapa topeng perlu kita kenali, kita pahami kenapa mereka muncul. Sebab di balik setiap peran yang kita mainkan, ada kebutuhan yang mendalam. Mungkin kita pernah takut ditinggalkan, mungkin kita hanya ingin dicintai, atau mungkin kita merasa bahwa jika kita tampil seadanya, tak akan ada yang mau menerima. Maka, membongkar topeng bukan tentang membuka semua luka di depan orang banyak, tapi tentang memiliki tempat, momen, dan keberanian untuk menjadi utuh, setidaknya bagi diri sendiri. Dan dalam keheningan itulah, kita akan mulai merasakan perbedaan antara peran dan keaslian. Ketika kita berani menatap cermin tanpa naskah, tanpa pencahayaan buatan, tanpa suara orang lain, kita akan menemukan seseorang yang rapuh, namun nyata. Seseorang yang tak sempurna, namun utuh. Seseorang yang tidak selalu benar, tapi berani jujur. Dan mungkin dari titik itu, saat topeng mulai dilepas perlahan, dunia pun akan mulai mengenalmu, bukan karena peran yang kau mainkan, tapi karena keberanianmu untuk menjadi dirimu yang sesungguhnya. Bab 4. Suara yang tak pernah terdengar. Pernahkah kau merasakan ada sesuatu dalam dirimu yang ingin bicara, namun tak tahu harus kepada siapa? Sebuah suara kecil yang telah lama terbungkam. Ia bukan hanya sekadar pikiran, tapi getaran yang bergetar di dalam dada, yang kadang muncul saat kau sendirian, saat dunia tak menatapmu, saat layar mati dan panggung sunyi. Suara itu bukan keras, tapi ia tekun. Ia tak berteriak, tapi ia bertahan. Ia adalah dirimu yang tak pernah kau dengarkan. Dirimu yang pernah terluka, tapi tak pernah diberi ruang untuk menangis. Dirimu yang pernah berharap, tapi tak pernah diberi kesempatan untuk berkata jujur. Dan semakin lama ia kau abaikan, semakin samar ia terdengar, namun tak pernah benar-benar hilang. Kita hidup dalam ritme yang cepat. Kita bicara, menjawab, menyela, tapi jarang benar-benar mendengar, termasuk kepada diri sendiri. Kita belajar untuk merespons dunia dengan tanggap, namun tidak pernah belajar untuk menyimak sunyi yang berasal dari dalam. Kita pandai menyusun kata untuk meyakinkan orang lain, tapi kesulitan menemukan kalimat untuk menghibur jiwa kita sendiri. Akibatnya, kita menjadi asing dengan suara hati yang paling tulus. Kita menuruti logika, tapi melupakan intuisi. Kita merencanakan, tapi melupakan untuk merasa. Dan suara itu, yang paling murni, tetap menunggu, tetap setia, walau tak pernah diajak bicara. Ada banyak bentuk dari suara yang terabaikan itu. Ia bisa muncul dalam bentuk kegelisahan yang tak jelas asalnya. Ia hadir dalam malam-malam panjang yang dipenuhi kecemasan tanpa sebab. Ia menyelusup dalam relasi yang terasa hampa meski tanpa utuh. Kadang, ia menjadi pertanyaan yang menggantung di udara. Apakah ini semua yang kuinginkan? Atau, mengapa aku merasa kosong padahal aku punya segalanya? Dan jawaban dari pertanyaan itu tak bisa dicari di luar. Karena mereka hanya bisa ditemukan saat kita belajar mendengarkan kembali suara yang telah lama kita bungkam demi bertahan. Mulailah dengan keheningan. Bukan keheningan yang dipaksakan, tapi keheningan yang diundang. Duduklah dalam diam. Biarkan pikiranmu lalu lalang tanpa diadili. Biarkan hatimu bicara perlahan, tanpa kau potong. Mungkin kau akan mulai mendengar pengakuan yang selama ini ditahan. Rasa takut yang selama ini ditutupi dengan keberanian palsu. Rasa sedih yang selama ini dibalut dengan senyum sosial. Dan mungkin kau akan mendengar sesuatu yang sangat sederhana, namun sangat menyentuh. Aku rindu diriku sendiri. Sebuah pengakuan yang tak butuh jawaban, hanya butuh pelukan. Ketika kau mulai terbiasa mendengar suara itu, perlahan, kau akan menemukan kejelasan. Bukan dalam bentuk pencerahan yang dramatis,
tapi dalam kepekaan yang tumbuh. Kau akan mulai mengenali kapan harus berkata tidak, kapan harus berhenti, kapan harus menangis tanpa malu, dan kapan harus memilih kebahagiaan, bukan karena orang lain memintamu tersenyum, tapi karena hatimu sendiri berkata, "Ini yang aku mau." Suara itu yang pernah kau diamkan, kini menjadi sahabat. Dan saat dunia bertanya siapa dirimu, kau tak perlu menjelaskan apapun, karena kau sudah tahu jawabannya dari dalam. Bab 5. Bayangan yang kau sembunyikan di balik senyum. Senyum seringkali menjadi jubah paling halus yang kita kenakan untuk menutupi luka. Ia tampak ringan, hangat, bahkan meyakinkan. Tapi tidak semua senyum lahir dari kebahagiaan. Ada senyum yang terbit dari kebiasaan. Ada senyum yang lahir karena tuntutan. Dan ada pula senyum yang justru menahan tangis agar tak tumpah. Di balik senyuman itu, ada bayangan, bagian dari diri yang tak pernah kau undang muncul ke permukaan. Ia bukan musuh, meski terlihat mengganggu. Ia hanyalah bagian dirimu yang belum sempat didengar. Bagian yang pernah kau dorong jauh ke belakang, karena saat itu rasanya terlalu berat untuk dilihat. Bayangan itu bisa berupa kenangan yang tak pernah kau tutup dengan benar. Sebuah rasa sakit yang terlalu dalam, yang akhirnya kau simpan rapat-rapat di pojok hatimu yang paling gelap. Ia mungkin berwujud rasa bersalah atau amarah lama yang tak pernah kau izinkan untuk menyala. Mungkin juga berupa keputusan yang kau sesali, tapi tak tahu bagaimana cara memaafkan diri sendiri. Bayangan itu muncul dalam momen-momen tak terduga, saat kau mendengar lagu tertentu, saat suasana sore terasa begitu akrab, atau saat kau diam dan tiba-tiba hati terasa berat. Itu tandanya. Bayangan itu ingin bicara. Kita diajarkan untuk menjadi kuat, bahkan saat hati kita nyaris pecah. Tapi kekuatan sejati bukan soal menahan segalanya sendirian. Justru, keberanian untuk duduk bersama bayangan itulah bentuk kekuatan yang sejati. Memandangnya tanpa menghakimi, mendengarkannya tanpa terburu menyelesaikan. Kadang luka hanya butuh ruang, bukan solusi. Bayangan dalam dirimu bukanlah pengkhianatan terhadap dirimu yang baik. Ia adalah saksi dari perjalanan yang tak pernah dilihat orang lain. Ia tahu rasa sakitmu. Ia tahu perjuanganmu. Ia tahu air matamu yang tak sempat jatuh di pelukan siapapun. Dan jika kau berani menatap bayangan itu, kau akan melihat sesuatu yang menakjubkan. Bahwa di balik semua keretakan itu, kau tetap utuh. Bahwa luka-lukamu bukanlah aib, melainkan bukti bahwa kau pernah berani mencintai, mempercayai, bahkan berharap. Dan meski semuanya tidak berjalan seperti yang kau bayangkan, kau tetap memilih bertahan. Bayangan itu tak hadir untuk menghancurkanmu, tapi untuk mengingatkan bahwa kau adalah manusia. Dan menjadi manusia adalah menerima kenyataan bahwa tidak semua hal akan baik-baik saja. Tapi kau tetap bisa berjalan pelan-pelan dengan luka yang kau peluk, bukan kau tolak. Saat dunia bertanya siapa kamu, mungkin kau tergoda untuk menunjuk sisi terbaikmu, bagian paling terkontrol dan tampak kuat. Tapi jika kau berani, tunjukkan juga sisi bayanganmu. Ceritakan bagaimana kau pernah tersesat, namun tak menyerah. Bagaimana kau pernah hancur, namun tetap belajar mencintai lagi. Karena justru disitulah letak cahaya terbesarmu, bukan di balik kesempurnaan palsu, tapi di dalam keberanianmu untuk hidup dengan utuh. Bayangan itu bukan akhir dari dirimu. Ia hanya awal dari pemahaman yang lebih dalam. Bahwa dirimu, bahkan dalam keadaannya yang paling gelap, tetap pantas dimengerti dan dicintai. Bab 6. Kesendirian yang tidak selalu sepi. Kesendirian seringkali dipandang sebagai kekosongan, sesuatu yang harus dihindari, sesuatu yang menakutkan. Kita dibentuk oleh dunia untuk terus berada di tengah keramaian, untuk terus terhubung, untuk tidak berhenti bergerak. Dan ketika akhirnya kita duduk sendirian, tanpa suara lain, tanpa sorot mata siapapun, tanpa notifikasi yang menyela, ada rasa hening yang terasa asing. Tapi sebenarnya, kesendirian bukan musuhmu. Ia adalah ruang suci, tempat di mana segala lapisan kepura-puraan mulai rontok satu persatu,
dan hanya menyisakan dirimu yang paling jujur. Dirimu yang tidak tampil, tidak berperan, tidak bersandiwara. Ironisnya, justru di tengah keramaian, banyak orang merasa paling sepi. Bukan karena tak ada suara, tapi karena tak ada koneksi yang benar-benar bermakna. Kita bisa tertawa di meja yang ramai, tapi merasa kosong sepulangnya. Kita bisa berbagi kabar setiap hari, tapi tak pernah benar-benar didengarkan. Kesendirian yang sejati justru kadang lebih akrab, lebih jujur, lebih hangat. Ia tidak menuntutmu untuk menjadi apa-apa. Ia tidak mengharuskanmu menjelaskan siapa dirimu. Ia hanya duduk bersamamu, diam namun menyertai. Seperti senja yang tak bicara apa-apa, tapi cukup membuat hatimu tenang hanya dengan keberadaannya. Banyak dari kita takut akan kesendirian, karena kita takut dengan pikiran sendiri. Kita takut dengan kenangan yang muncul tiba-tiba. Kita takut dengan suara hati yang selama ini kita bungkam. Tapi apa jadinya jika justru itulah yang selama ini ingin kau dengar? Bahwa dalam diam ada pelajaran. Bahwa dalam sepi ada kehadiran. Bahwa saat tak ada lagi gangguan dari luar, kau bisa mulai menjalin kembali hubungan paling penting dalam hidupmu. Hubungan dengan dirimu sendiri. Bukan untuk mencari jawaban, tapi untuk kembali merasakan bahwa kau masih ada, bahwa kau masih bernapas, bahwa keberadaanmu tanpa peran dan pencapaian pun tetap bermakna. Kesendirian adalah tanah tempat benih pengertian mulai tumbuh. Saat kau tidak sibuk membuktikan apapun, saat tak ada yang harus kau kejar, saat dunia luar hening, kau akan melihat bahwa ada cahaya yang pelan-pelan tumbuh dari dalam. Cahaya itu bukan prestasi, bukan pujian, tapi kedamaian. Perasaan bahwa kau tak perlu menjadi sempurna untuk layak dicintai. Perasaan bahwa meski dunia tidak selalu memahami, kau tetap punya tempat yang aman, yaitu dirimu sendiri. Kesendirian bukan tempat yang menakutkan. Jika kau berani duduk di sana, tanpa lari, tanpa kabur, tanpa pura-pura sibuk, dan suatu hari nanti, saat kau kembali ke tengah dunia, ke percakapan, ke relasi, ke keramaian, kau tak akan datang dengan kekosongan yang menuntut diisi. Kau datang dengan keutuhan, bukan untuk dicari tapi untuk berbagi, bukan untuk diperhatikan tapi untuk hadir dengan tenang. Karena kau tahu, dalam kesendirianmu yang terdalam, kau telah menemukan sesuatu yang tak bisa diberikan oleh siapapun. Pengakuan dari dalam, bahwa dirimu cukup, bahkan saat sendiri, bahkan saat sunyi, bahkan saat tidak ada yang melihat. Dan justru di sanalah dunia mulai benar-benar mengenal siapa kamu. Bab 7. Kekuatan yang tersembunyi dalam kerentanan. Kerentanan adalah kata yang sering membuat kita menoleh ke arah lain. Kita diajarkan untuk selalu kuat, selalu tegar, selalu tahan. Maka saat air mata mulai menggenang, kita buru-buru menghapusnya. Saat hati terasa sakit, kita sibuk mencari pengalihan. Dan saat perasaan ingin bicara, kita malah memilih diam. Tapi, bukankah justru di saat-saat paling rapuh itulah kita mulai menyentuh sisi terdalam dari diri sendiri? Kerentanan bukan pertanda lemah. Ia adalah pertanda bahwa kita masih hidup, masih merasa, masih terbuka. Dan dalam dunia yang terbiasa memuji kedinginannya sendiri, menjadi rentan adalah sebuah keberanian. Banyak orang mengira kekuatan adalah tentang menahan, menolak, atau menyembunyikan rasa. Tapi kekuatan yang sejati adalah tentang hadir. Hadir dengan jujur terhadap apa yang sedang kau alami. Tidak lari, tidak menyangkal, tidak pura-pura baik-baik saja. Membiarkan hatimu terluka tanpa harus merasa bersalah. Membiarkan matamu basah tanpa harus memberi alasan. Disitulah muncul sebuah kekuatan yang tenang namun kokoh. Karena ia dibangun bukan dari perisai, tapi dari pengakuan. Dari keberanian untuk berkata, ini aku yang sedang tidak baik, tapi tetap memilih untuk hadir. Kerentanan adalah jembatan yang menghubungkan manusia satu sama lain. Bukan kehebatan yang membuat kita merasa dekat, tapi kejujuran tentang rasa takut dan luka yang sama. Saat kita berani menunjukkan sisi lemah, kita memberi izin pada orang lain untuk melakukan hal yang sama. Kita menciptakan ruang yang aman, bukan karena kita sempurna, tapi karena kita nyata. Dan di dalam ruang itu, relasi tumbuh dengan akar yang lebih dalam. Karena tidak lagi dibangun di atas pencitraan, tapi di atas penerimaan. Kita tidak lagi bertanya siapa yang paling hebat, tapi siapa yang paling jujur.
Tapi untuk sampai ke titik itu dibutuhkan latihan, dibutuhkan kepercayaan yang perlahan tumbuh dari dalam, bahwa kita tidak akan runtuh hanya karena kita menangis, bahwa kita tidak menjadi kurang berarti hanya karena kita mengaku lelah. Kita tidak selalu harus punya jawaban, tidak selalu harus tampak siap. Dan saat kita melepaskan beban menjadi selalu kuat, kita akan terkejut karena ternyata kita masih utuh, kita masih berdiri, bahkan lebih tegak. Karena kini kita berdiri bukan dengan menahan, tapi dengan menerima. Maka lain kali saat kerentanan datang mengetuk, bukalah pintu perlahan. Duduklah bersamanya seperti duduk bersama teman lama. Dengarkan ceritanya, rasakan kehadirannya. Jangan usir, jangan lawan. Karena bisa jadi, di balik rapuhmu hari ini, tersimpan pelajaran yang tak akan kau temukan di tengah sorak-sorai pencapaian. Dan ketika dunia kembali bertanya, siapa kamu? Kau bisa menjawab, aku adalah seseorang yang berani merasa. Karena keberanian bukan berarti tidak takut, tapi tetap hadir walau sedang gemetar. Bab 8. Jejak waktu di balik wajahmu. Setiap wajah menyimpan cerita, bukan hanya tentang kecantikan atau kelelahan, tapi tentang perjalanan. Tentang musim-musim yang pernah dilewati dalam diam, tentang keputusan-keputusan yang kau ambil, kadang dengan penuh keyakinan, kadang dengan ragu-ragu. Setiap garis halus di sudut matamu mungkin pernah tercipta dari tawa yang terlalu tulus, atau dari tangis yang kau tahan sendirian. Kulitmu merekam lebih banyak hal dari yang terlihat oleh mata. Malam-malam panjang yang penuh kegelisahan, pelukan yang pernah memberi rasa aman, hingga kata-kata yang pernah melukai tapi tak pernah kau ulangi lagi. Inilah wajahmu, bukan sekadar topeng sosial, tapi peta hidupmu yang sebenarnya. Kadang kita terlalu keras pada diri sendiri, menuntut wajah yang harus selalu segar, tampak bahagia, terlihat percaya diri. Tapi kita lupa bahwa tidak ada wajah yang selalu kuat, dan itu tidak apa-apa, karena masa lalu kita, semua luka, kehilangan, penyesalan, dan bahkan kesalahan bukan untuk disembunyikan. Mereka adalah bagian dari fondasi yang membentuk siapa kita hari ini. Kita tak akan pernah menjadi sebijak sekarang jika tidak pernah terluka dahulu. Kita tak akan pernah tahu cara memaafkan jika tidak pernah menyimpan marah. Kita tak akan pernah belajar mencintai dengan benar jika tidak pernah kehilangan seseorang yang kita kira akan tinggal selamanya. Di balik wajahmu hari ini, ada anak kecil yang pernah menangis karena merasa tak cukup. Ada remaja yang pernah merasa asing di tubuh sendiri. Ada diri yang dulu pernah kecewa karena hidup tak berjalan sesuai rencana. Tapi ada juga kekuatan yang perlahan tumbuh, yang kau bangun sendiri dari puing-puing yang kau susun kembali tanpa disorot siapa-siapa. Itulah mengapa kau layak dihormati, bukan karena selalu menang, tapi karena tetap memilih bangkit. Wajahmu adalah bukti bahwa kau pernah berada di dasar dan sekarang kau masih di sini, melangkah, meski belum sempurna, tapi lebih sadar. Seringkali kita mencoba menghapus masa lalu, seolah itu noda yang memalukan. Tapi semakin kita menghindarinya, semakin bayangannya mengejar. Karena masa lalu tidak datang untuk menguasai kita, ia datang untuk dipahami, dipeluk, dimaafkan. Bukan agar kita kembali ke sana, tapi agar kita bisa benar-benar pergi dari sana dengan damai. Karena hanya dengan memahami dari mana kita berasal, kita bisa melangkah kemana kita benar-benar ingin pergi. Dan wajah kita, jika dilihat dengan jujur, adalah pengingat bahwa kita telah melewati banyak hal yang dahulu kita pikir tidak akan sanggup kita lewati. Maka tataplah cermin itu bukan dengan penilaian, tapi dengan rasa hormat. Hormati dirimu yang pernah jatuh. Hormati dirimu yang tetap berdiri, dan ketika dunia memandang wajahmu, biarkan mereka melihat lebih dari sekadar tampilan. Biarkan mereka merasakan kedalaman dari perjalananmu, karena wajahmu bukan milik masa kini saja. Ia adalah hasil dari seluruh musim dalam hidupmu, yang telah membentukmu menjadi seseorang yang utuh, rapuh, kuat, dan terus bertumbuh. Dan sesungguhnya, disitulah keindahan yang tak bisa dipalsukan. Bab 9. Melihat dirimu dengan mata yang baru. Cermin seringkali menjadi tempat yang kita datangi dengan harapan atau ketakutan.
Kita menatap bayangan yang memantul, lalu tanpa sadar membawa seluruh beban dari suara luar. Kau kurang ini, kau seharusnya lebih itu. Dan kita pun mulai melihat diri bukan sebagai manusia, melainkan sebagai daftar perbandingan. Tapi bagaimana jika sejenak saja kita berhenti menilai? Bagaimana jika kita menatap cermin itu bukan untuk mencari kesalahan, tapi untuk menemukan kebenaran yang telah lama tersembunyi? Bahwa diri kita dengan segala luka, sejarah, kekurangan, dan kelebihan masih punya cahaya yang belum pernah padam. Kita telah menghabiskan begitu banyak waktu mencoba menjadi versi yang bisa diterima orang lain. Kita belajar berbicara dengan cara yang disukai, berpikir dengan pola yang diharapkan, bahkan merasa pun dengan batasan yang disetujui oleh dunia luar. Tapi di balik semua itu ada dirimu yang asli, yang menunggu untuk dikenali. Ia bukan dirimu yang sempurna, ia juga bukan dirimu yang selalu benar, tapi ia jujur. Dan kejujuran itu, meski kadang menyakitkan, justru membuka jalan untuk pulang. Untuk merasa kembali utuh, bukan karena dunia menerimamu, tapi karena akhirnya kau menerima dirimu sendiri. Melihat diri dengan mata baru bukan tentang menutup luka atau berpura-pura bahagia, tapi tentang mengakui bahwa semua bagian dari dirimu memiliki tempat. Rasa takutmu bukan musuh, ia hanya ingin kau dengarkan. Rasa marahmu bukan cacat, ia hanya ingin kau pahami. Bahkan bagian dari dirimu yang pernah menyakiti orang lain bisa menjadi guru, bukan penjara. Mata yang baru adalah mata yang melihat dengan belas kasih, bukan penghakiman. Yang tidak buru-buru mengoreksi, tapi mau duduk bersama dalam diam, dalam sabar, dalam pengertian yang perlahan tumbuh dari dalam. Kita sering mengira transformasi datang dari motivasi yang keras, dari dorongan yang membakar semangat. Tapi perubahan sejati seringkali lahir dari momen tenang. Dari saat ketika kita duduk sendiri, lalu dengan lembut berkata, "Aku tidak sempurna, tapi aku cukup." Kata-kata itu mungkin sederhana, tapi dampaknya bisa mengubah seluruh cara kita berjalan di dunia. Karena begitu kita melihat diri dengan mata yang penuh penerimaan, kita tak lagi berjalan dengan rasa takut. Kita tak lagi mengejar cinta seperti pengemis. Kita menjadi rumah bagi diri sendiri dan akhirnya bagi orang lain. Maka hari ini cobalah sekali saja menatap dirimu bukan sebagai proyek yang harus diperbaiki, tapi sebagai pribadi yang layak dihargai. Dengarkan suaramu yang selama ini teredam. Sentuh hatimu seperti kau menyentuh sesuatu yang rapuh, namun bernilai. Dan jika ada air mata yang muncul, biarkan ia jatuh. Itu bukan kelemahan, itu adalah pintu. Karena mungkin untuk pertama kalinya, kau benar-benar melihat dirimu sendiri. Dan dunia akhirnya mulai tahu siapa kamu. Bukan karena kamu berteriak, tapi karena kamu telah menjadi terang yang tak lagi berusaha menyilaukan, tapi cukup dengan menyala. Bab 10, melepaskan yang bukan dirimu. Sepanjang hidup kita membawa begitu banyak hal di punggung kita. Harapan orang lain, standar masyarakat, peran yang diwariskan, ambisi yang kadang bukan milik kita, bahkan luka-luka yang kita anggap sebagai identitas. Kita terus berjalan dengan beban yang makin hari makin berat tanpa pernah bertanya, apakah ini semua benar-benar aku? Dan di titik tertentu, kita merasa lelah, hampa, kehilangan arah. Tapi sesungguhnya, rasa kehilangan itu bukan tanda kita gagal. Ia adalah panggilan, sebuah undangan untuk mulai melepaskan apa yang bukan milik kita, agar kita bisa kembali merasakan apa yang sejatinya telah ada sejak awal. Melepaskan bukanlah menghapus masa lalu. Ia tidak meminta kita untuk melupakan atau menyangkal. Melepaskan adalah menerima kenyataan bahwa tidak semua yang pernah melekat padamu harus kau bawa selamanya. Ada ekspektasi yang perlu dilepas agar kau bisa bernapas. Ada relasi yang perlu ditinggalkan agar ruang untuk mencintai kembali bisa tumbuh. Ada citra diri yang dibentuk oleh rasa takut yang kini perlu kau lepaskan agar kau bisa hidup dengan lebih ringan. Dan ketika satu persatu lapisan itu kau tanggalkan, sesuatu yang murni akan muncul, dirimu yang tidak lagi dibuat-buat. Kadang kita begitu takut kehilangan, hingga kita memeluk luka seperti harta. Kita takut jika melepaskannya, kita akan kosong.
Tapi kau tidak kosong. Kau hanya lupa bagaimana rasanya menjadi dirimu sendiri, yang tidak ditentukan oleh cerita masa lalu, tidak didefinisikan oleh kegagalan, tidak diukur dari pencapaian. Melepaskan bukan berarti hilang, tapi berarti kembali. Kembali pada hati yang bersih, pada niat yang jujur, pada langkah yang lebih pelan tapi lebih bermakna, pada kehidupan yang tidak selalu sempurna tapi terasa nyata. Dan di sanalah wajahmu yang sejati mulai muncul. Wajah yang tidak dibentuk oleh topeng-topeng sosial. Wajah yang tidak meniru siapapun. Wajah yang mungkin sederhana, tapi memancarkan ketenangan yang hanya bisa dimiliki oleh seseorang yang telah berdamai dengan dirinya sendiri. Dunia mungkin tidak akan langsung memahami, tapi tidak masalah. Karena kini kamu tidak hidup untuk membuktikan, kamu hidup untuk mengalami, untuk mencintai, untuk merasakan, untuk hadir sepenuhnya dalam tubuhmu sendiri di momen ini, tanpa harus menjadi siapa-siapa selain dirimu yang jujur. Jadi lepaskanlah, dengan lembut, dengan sabar, dengan penuh kasih. Lepaskan apa yang tak lagi selaras. Lepaskan siapa yang tak lagi mendengarmu. Lepaskan versi dirimu yang kau bentuk hanya agar diterima. Dan saat kamu berdiri di sana, ringan, utuh, mungkin masih sedikit rapuh, tapi jujur, kamu akan menyadari, inilah kamu. Bukan hasil dari tuntutan, tapi hasil dari keberanian untuk pulang. Dan di saat itu, tanpa kamu harus menjelaskan apa-apa, dunia akan mulai tahu siapa kamu. Karena terang yang datang dari dalam tidak bisa disembunyikan terlalu lama. Jika kamu telah sampai sejauh ini, maka mungkin jiwamu memang sedang memanggil pulang. Bukan ke tempat, tapi ke diri. Ke dalam ruang yang selama ini kau tinggalkan karena terlalu sibuk menjadi apa yang diinginkan dunia. Wajahmu bukanlah topeng, ia adalah buku harian yang hidup. Setiap garisnya, setiap tatapannya, setiap diamnya, menyimpan pesan yang tak semua orang bisa baca. Tapi kamu bisa. Karena hanya kamu yang tahu bagaimana rasanya menjadi kamu. Jangan sembunyikan dirimu lagi. Jangan kecilkan cahaya yang telah susah payah kamu jaga. Dunia tidak perlu kamu yang sempurna. Dunia butuh kamu yang jujur. Jadi mulai hari ini, jangan hanya menjadi bayangan dari apa yang diharapkan orang lain. Jadilah terang, meski kecil, yang bersinar dari kejujuran, bukan dari kepura-puraan. Dan jika suatu hari nanti kamu ditanya, siapa kamu sebenarnya? Tersenyumlah, karena kamu tak perlu menjelaskan lagi. Wajahmu sudah menjawab semuanya. Terima kasih telah mendengarkan. Semoga hatimu pulang dengan tenang dan jiwamu tumbuh dengan lembut.